warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dengan NIM 231730856. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tentang pelatihan teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang mana ini saya menjelaskan materi dasar yang akan saya perkenalkan kepada siswa-siswa saya untuk mengetahui pembelajaran tentang pelatihan teknik dasar permainan bulu tangkis. Tujuannya adalah agar mereka dapat belajar tentang bagaimana pola permainan bulu tangkis, dan juga saya mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana itu sportivitas dalam pertandingan. Yang mana sportivitas itu tidak hanya bisa kita lakukan di pertandingan bulu tangkis, tetapi di semua olahraga kita harus menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Karena tanpa ada sportivitas, maka suatu pertandingan tidak akan berlangsung dengan baik dan lancar. Maka dari itu saya ingin memperlihatkan cara-cara saya melakukan pengajaran di mata kuliah micro teaching ini agar semua bisa mengikuti dan mencontohi cara-cara saya dalam memberikan materi dan pembelajaran saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik alangkah bagusnya kita absen dulu. Yang terakhir saja, yang ada Khairul, Pak Sandi, Pak Mustaha, Pak Reksununa Kusnanaluar, Pak. Oke, kita sudah cukup untuk memulai pembelajaran. Nah, materi kita itu pada pagi hari ini itu kita akan mempelajari tentang dasar-dasar bulu tangkis, yang mana sehat, aktif, dan sportif. Kita akan mempelajari 3 materi ini, mempelajari kesehatan, keaktifan, dan sportivitas dalam pertandingan. Nah, pasti semua sudah pernah bermain bulu tangkis di tempat-tempat kita di semua tuh. Pasti pada bermain bulu tangkis. Nah, dengan pembelajaran itu kita akan menjelaskan aturan dasar permainan bulu tangkis dan menunjukkan teknik dasar, mempraktikkan gerakan dasar dengan benar, dan menunjukkan sikap sportif saat bermain di lapangan atau di pertandingan. Nah, bulu tangkis itu memiliki pengertian adalah olahraga permainan bola kecil yang menggunakan raket dan shuttlecock sebagai alat perlengkapan, dimainkan secara perorangan atau beregu dengan tujuan memukul shuttlecock melewati net agar lawan kesulitan mengembalikan bola atau shuttlecocknya. Nah, secara singkatnya sebenarnya ternyata bulu tangkis itu berasal dari India, negara India yang awalnya bernama Pona, lalu dibawa oleh tentara-tentara Inggris ke wilayah jajahannya. Dan pada abad ke-19 perkembangan pesat di seluruh dunia. Bulu tangkis mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia, terutama Indonesia. Kenapa? Karena ternyata Indonesia menjadi negara yang mayoritas masyarakatnya mengemari bulu tangkis, dan menjadi negara yang paling banyak menyumbang juara-juara yang ada di turnamen. Contohnya kayak Taufik Hidayat, Susi Susanti, mereka itu menjadi pelopornya pertandingan bulu tangkis. Nah, lapangan dan peralatan. Lapangan bulu tangkis itu berbentuk persegi panjang dan
garis batas tunggal dan ganda, dilengkapi net di tengah sebagai pembatas antara lapangan pemain dengan lapangan lawan. Peralatan permainan itu raket. Kita menggunakan raket tidak perlu yang mahal, cukup harga yang 100-an itu sudah memadai kita untuk bermain bulu tangkis. Serta setelahnya itu ada yang berbahan bulu angsa, ada yang berbahan plastik. Nah, aturan permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis ini dimulai dengan melakukan servis. Servis lalu pemain saling memukul shuttlecock melewati net. Pertandingan biasanya berlangsung hingga salah satu tim mencapai poin 21. Tetapi ketika terjadi news, maka tim yang mendapatkan poin selisih 2 atau misal 23-21, maka tim yang mendapat poin 23 maka dia dinyatakan menang. Nah, sistem dalam permainan bulu tangkis itu menggunakan sistem range point, yang mana setiap pukulan menghasilkan poin baik dari pihak kita atau pihak lawan. Tergantung siapa yang menangkan. Nah, rally point maksudnya ini ketika kita melakukan pertandingan kita akan memainkan 3 set. Tapi tergantung siapa yang memenangkan set pertama. Semisal kita dari tim A memenangkan set pertama dengan poin 21-19, tapi di set kedua poin B memenangkan set kedua dengan poin 21-18. Nah, kita akan melakukan rally point atau rubber untuk menentukan tim mana yang akan melaju ke babak selanjutnya, atau babak semifinal. Nah, teknik dasar servis dilakukan dengan cara memukul shuttlecock dari bawah pinggang. Nah, servis sendiri memiliki beberapa aturan. Pertama, servis dilakukan di bawah pinggang tidak boleh melebihi di atas pinggang. Karena ketika servis dilakukan pada saat di atas pinggang maka akan terjadi foul dan poin akan diberikan ke lawan. Itu sebagai pelanggaran. Nah, servis sendiri terbagi menjadi 2, ada servis bawah dan servis atas. Tapi ketika kita menggunakannya dalam permainan ganda, maka servis bawah akan kita lakukan. Servis bawah. Nah, sedangkan kalau servis atas itu dipakai pada saat permainan tunggal lawan tunggal. Nah, teknik selanjutnya itu teknik pukulan forehand dan backhand. Forehand adalah pukulan dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Maksudnya menghadap ke depan adalah tangan kita menghadap ke depan, itu namanya pukulan forehand. Sedangkan pukulan backhand itu sebaliknya, telapak tangan menghadap ke bawah dan punggung menghadap ke atas untuk melakukan pukulan forehand. Itu kita lakukan tergantung situasi. Ketika situasinya memungkinkan kita melakukan pukulan backhand, kita bisa melakukan backhand. Tapi ketika situasinya memaksa kita melakukan pukulan forehand, pasti kita harus menggunakan pukulan forehand. Nah, smash juga adalah salah satu teknik untuk mendapatkan poin di dalam permainan bulu tangkis. Ini adalah salah satu strategi yang paling sering digunakan oleh para pemain bulu tangkis, karena selain servis dan permainan, teknik smash adalah salah satu teknik jitu untuk mendapatkan poin untuk menang. Nah, footwork atau gerakan kaki ini merupakan salah satu langkah penting untuk kita bermain di olahraga bulu tangkis. Karena ketika pukulan kita baik dan benar, tetapi ketika langkah kita salah, itu akan menyulitkan kita. Kita akan kesulitan melakukan gerakan-gerakan karena gerakan kaki kita salah. Ketika kita mau ambil bola kanan, tapi misal orangnya kidal, pemain
menggunakan jari lengan kiri, tapi ketika mau mengambil bola sebelah kanan terus melangkah ke kanan menggunakan kaki kanan, itu akan menyulitkan mereka. Mereka akan kesulitan bergerak, mereka akan mati langkah. Nah, tapi ketika mereka mempelajari gerakan footwork atau langkah yang benar, ketika bola ada di sebelah kanan, mereka harus melangkah sesuai dengan lengan yang mereka gunakan atau lengan dominan mereka. Seperti mereka dominan menggunakan tangan kiri, maka langkah pertama yang harus mereka gerakan itu adalah kaki kiri mereka, kaki kiri, supaya mereka lebih mudah, lebih gampang menjangkau bola yang letaknya lebih jauh. Nah, strategi dalam permainan bulu tangkis kita juga membutuhkan strategi untuk memenangkan sebuah pertandingan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan tenaga, tidak bisa hanya mengandalkan smash. Kita juga harus menentukan strategi apa yang kita perlukan dalam permainan bulu tangkis. Strategi dalam bulu tangkis meliputi pengaturan serangan, bagaimana kita membentuk serangan, baca pola serangan lawan. Kita juga memanfaatkan kelemahan lawan, bagaimana cara kita menentukan kelemahan lawan, bagaimana mereka bisa kita matikan untuk tidak mendapat poin, serta kita juga harus bisa mengatur, menjaga stamina kita agar dapat bermain konsisten sepanjang pertandingan, karena kita tidak tahu bagaimana alur pertandingan, apakah akan lanjut rubber atau hanya berlangsung selama 2 set. Nah, sikap sportif dan kerjasama itu sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Dalam permainan bulu tangkis penting untuk menjunjung tinggi kejujuran dan saling menghargai dan menerima hasil pertandingan dengan lapang dada sebagai bentuk sportivitas. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena dalam permainan bulu tangkis kita harus jujur bermain. Ketika ada pemain yang bertindak curang atau bertindak tidak baik, tidak sportif, mereka itu akan mengalami yang namanya tekanan. Mereka akan mengalami tekanan kepada diri mereka sendiri, dan itu akan membuat menjadi beban untuk mereka karena mereka tidak akan konsen dan tidak akan bisa mengontrol emosi mereka, karena mereka akan selalu terbawa oleh emosi mereka sendiri dan tidak bisa mengontrol. Nah, manfaat bulu tangkis bermanfaat bagi kesehatan fisik, melatih kecepatan reaksi, meningkatkan konsentrasi, serta menumbuhkan sikap kerjasama dan sportivitas. Nah, ada dalam sebuah jurnal bahwa ketika kita bermain bulu tangkis itu akan memperpanjang umur kita. Kenapa? Karena itu akan melatih kesehatan fisik, melatih jantung, melatih tekanan jantung, serta melatih kecepatan reaksi. Dan ketika kita bermain bulu tangkis itu akan melatih refleks kita, akan melatih kelincahan kita. Secara tidak langsung kita akan melakukan tindakan yang tidak kita sadari, dan serta menumbuhkan sikap kerja sama. Nah, dalam permainan tunggal itu kita akan melakukan kerjasama dengan rekan kita, yang mana kita akan membagi ruang. Ketika kita membagi ruang, kita akan mengatur strategi. Ketika kita menyerang, di mana posisi tepat kita bisa lakukan. Bisa rekan kita berada di depan, kita berada di belakang untuk mengatur ritme perlawanan kita. Dan juga sportivitas. Dalam pertandingan bulu tangkis itu sportivitas sangat penting. Bukan hanya di bulu tangkis, di semua pertandingan sportivitas itu harus dijunjung tinggi. Nah, kesimpulannya, bulu tangkis merupakan aktivitas permainan bola kecil yang menyenangkan, menyehatkan, dan membentuk sikap positif dengan menguasai teknik dasar, aturan, serta menjaga sportivitas. Nah, siswa-siswa sekalian bisa bermain dengan baik dan benar. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya tentang permainan dasar bulu tangkis. Ada yang ingin ditanyakan tentang permainan bulu tangkis yang sudah saya sampaikan? Ada yang mau ditanyakan tentang seputar materi-materi tadi? Kalau tidak ada, kita lanjut kuis. Nah, saya punya beberapa kuis yang bisa siswa-siswa sekalian jawab seperti saat saya berikan materi tadi. Nah,
Kuis yang pertama itu pertanyaan pertama. Soal pertama dulu. Nah, bulu tangkis termasuk jenis permainan apa? Bisa adik-adik sekalian jawab. Silakan. Ya Pak, jawabannya adalah B, bola kecil. Yang lainnya? Selamat Pak. Bola kecil. Kecil. Oke. Betul. Jawaban pertama itu bola kecil. Kenapa? Karena bulu tangkis termasuk salah satu olahraga bola kecil. Soal kedua. Pukulan keras dan menukik ke bawah dalam permainan bulu tangkis disebut pukulan apa? Pak. Silakan. Slash. Yang lain? Ada yang lain? Sama. Smash. Oh, betul. Kenapa smash? Karena smash merupakan salah satu teknik untuk memperoleh poin ketika kita sedang membutuhkan poin. Soal ketiga. Sistem skor digunakan dalam bulu tangkis adalah sistem skor yang apa? Sesuai yang saya jawab tadi. Silakan ini. Dari poin. Dari poin. Yang lain? Ada yang lain? Pak, Sama dari poin. Betul. Jawabannya dari poin. Karena dalam permainan bulu tangkis itu biasa terjadi dari poin karena kita tidak bisa menentukan bahwa kita bisa menang di set kedua atau ketiga. Nah, pada saat kita bermain bulu tangkis itu mungkin set kelima itu digunakan pada saat grand final bulu tangkis. Oke, cukup saya untuk materi kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian. Mungkin pada minggu depan kita bisa melakukan praktik bulu tangkis untuk mengetahui betul apa tidak materi yang saya jelaskan sesuai dengan teori yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita melakukan pembelajaran di minggu depan, kita bagi kelompok dulu. Karena dalam permainan bulu tangkis itu ada bergu, ada ganda putra dan ganda putri. Saya bagi kelompok dulu. Untuk kelompoknya Sandi berpasangan dengan Khairul, kelompoknya Mustaham berpasangan dengan Husna. Oke, untuk materi kita cukup sampai di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.